Reni, wanita yang kehilangan ingatan, dikirim ke dalam Treasure Base oleh Waroga, makhluk angkasa misterius. Tetapi, ia adalah kru pembangunan yang meninggal pada kecelakaan Germinat 3. Setelah mengingat kembali semuanya, Reni menghilangkan diri. Sementara itu, Ice gagal dalam penangkapan Galvas. Lalu Ultraman Cosmos juga terpojok oleh Galvas yang semakin memberontak. Galvas melakukan penyerangan. Tentara pertahanan. Serang! Serang! Syukurlah, akhirnya sadar juga. Aku... Shinobu yang telah menolongmu. Kau tertidur di tempat munculnya Galvas. Oh iya, Galvas. Kau jangan bergerak. Tubuhmu masih lemah dan belum saatnya melakukan tugas-tugas berat. Lagi pula Ice. Apa maksudnya? Aku dengar Ice berhenti bertugas. Lalu bagaimana dengan Galvas? Setelah terkena serangan dari tentara pertahanan, dia melarikan diri ke dalam tanah. Sekarang sedang menghentikan aksi. Jadi masih hidup ya? Kota mengalami kerusakan yang disebabkan oleh Galvas. Listrik, gas, saluran air, semuanya dihentikan. Dengan keadaan ini, tindakan selanjutnya terhadap Galvas diserahkan kepada tentara pertahanan. Apa boleh buat? Kali ini Cosmos saja tidak mampu. Sudahlah, tidak usah kecewa begitu. Pengaruh dari sesuatu menyebabkan Galvas semakin memberontak, padahal tidak ada efek dari Chaos Header. Karena komputernya sudah membaik, bagaimana kalau kita mencari penyebabnya? Walau kita mengetahuinya, kita tidak bisa lagi bertugas. Kalau saja komputernya tidak tercemar virus. Walaupun Galvas memberontak, aku merasa bisa menghentikannya. Andai saja tidak memasukkan wanita itu. Tapi itu bukan salah Reni. Dia dikirim masuk ke dalam tanpa mengetahui apapun. Kalau begitu kenapa dia harus menghilang? Hah? Karena dia adalah kaki tangan dari makhluk luar angkasa itu. Apa katamu? Hei, berhenti! Kalian menganggap di sini apa? Sebenarnya konyol. Hanya karena masalah ini, kita menghentikan perlindungan terhadap monster. Hanya karena listrik dan saluran air berhenti. Kalau sumber penghidupan berhenti, yang paling merasakan akibatnya adalah orang-orang sakit, anak-anak kecil, dan orang-orang lanjut usia. Itu... Dalam penangkapan dan perlindungan terhadap serangan monster, jika kita melakukan kesalahan sedikit saja, maka akan mengundang bahaya besar. Kegagalan Ice tidak bisa dimaafkan. Bukannya Reni menghilangkan dirinya setelah berhasil mengembalikan semua ingatannya. Apapun yang dilakukan, apabila makhluk angkasa yang merupakan ibu dari dirinya hilang, Reni pun akan menghilang. Sekarang sepertinya pasukan khusus tentara pertahanan sedang melacak keberadaan Reni. Apa yang sedang kau pikirkan? Makhluk angkasa itu. Tapi apa maksud sebenarnya? Maksud sebenarnya? Mengirim Reni ke dalam base. Hasilnya, Ice gagal dalam penangkapan Galvas, lalu berhenti bertugas. Jangan-jangan makhluk angkasa itu sejak awal tujuannya menghentikan Ice bertindak. Dengan cara-cara seperti ini, apa hanya untuk itu? Masalah ini jika benar hanyalah tidak lebih dari sebagian dari rencana utamanya. Pasti ada maksud tersembunyi lain yang sebenarnya. Germinatri sudah selesai ya? Aku sudah bilang kan, makanan di sana enak. Iya. Iya benar. Iya. Nanti kita sama lagi ya. Sip. Belajar di kampus ini, Aku akan pulang duluan ya. menjadi kru pembangunan Germinatri. Lalu
Aku sudah bisa ingat semuanya. Untuk apa mereka masih membiarkan aku hidup? Target ditemukan. Jangan-jangan dia mencari Reni. Kejar. Dia sekarang tidak tahu apa yang dia lakukan. Kosmos? Dasar. Benda seperti ini tidak dipakai juga tidak apa-apa. Tidak melakukan pengobatan juga tidak apa-apa. Apakah kau berniat tidak kembali ke Ais? Hal yang kupikirkan adalah mungkin hanya cerita tentang mimpi melakukan perlindungan terhadap monster. 100 tahun yang lalu, pembangunan stasiun angkasa juga dianggap cuma mimpi oleh orang-orang. Ini aku kan? Ini Aku tidak menyesal menjadi kru pembangunan Germinatri. Dengar, sampai 500 tahun yang lalu, tidak ada orang yang berpikir bahwa bumi itu bulat. Oleh karena itulah, para pelayar dulu, pada saat berusaha mencari daratan luas di lautan, semua pikir tidak mungkin, dan mereka mengatakan itu mimpi. 100 tahun lalu, saat manusia untuk pertama kalinya dengan pesawat kecil berusaha untuk terbang, juga saat manusia pertama kalinya berusaha menggapai angkasa, siapa saja beranggapan itu cuma mimpi. Tapi walaupun begitu, banyak orang berharap pada mimpi itu. Lalu, orang-orang itu bersedia untuk mengorbankan nyawa mereka untuk mengejar mimpi itu. Kami, kru pembangunan, memanggil Germinatri sebagai putri waktu. Karena merasa ada kebanggaan pada diri kami untuk melanjutkan mimpi ini. Musashi, kau juga begitu kan? Manusia
sebisa mungkin ingin hidup bersama dengan monster yang lahir di bumi. Cerita itu sekarang mungkin hanya cerita mimpi. Bukankah kau percaya bahwa suatu hari cerita itu akan menjadi kenyataan? Pasukan khusus tentara pertahanan sedang melacak dengan satelit. Kalau Musashi bergerak, pasti akan ketahuan. Ketua, apa ada sesuatu? Pada saat ada di base, kita tidak menyadarinya. Lihat, Tapi apa ada untungnya bagi manusia saat hidup bersama monster-monster? Itu benar-benar merepotkan. Dan kereta juga jadi berhenti. Tidak tahu, benar-benar tidak mengerti. Lagi asik bermain game, tiba-tiba listrik Ya, mati. iya. menyebalkan sekali. Benar, bumi itu ada untuk tempat tinggal manusia. jangan-jangan maksud sebenarnya dari makhluk angkasa itu mungkin ini. Hah? Dengan munculnya masalah kali ini, orang-orang mulai berpikir untuk menyingkirkan keberadaan monster itu sendiri. Apakah itu adalah tujuan dari makhluk angkasa? Apabila manusia hanya menginginkan kehidupan yang menyenangkan dan berniat menyingkirkan makhluk bumi yang lainnya, manusia pasti akan musnah dengan sendirinya. Galvas memulai kembali aksinya. Di bagian kepala Galvas tertembak ada alat pengubah nada. Ini adalah ulah dari makhluk angkasa itu. Yang Galvas raih mungkin adalah energi plan area G2. Yang menjadi faktor penting sinyal bernada tinggi yang dikeluarkan turbin. Kapten, Musashi ada di saluran. Musashi, Aku harus pergi ke plan dan menghentikan turbinnya. plan itu bekerja secara otomatis, Musashi. Jika ingin menghentikan secara aman, yang harus melakukannya adalah orang yang mengerti. Aku bisa menghentikannya. Reni, Dia dikirim oleh makhluk angkasa itu. Aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. pintunya dikunci dengan password. Musashi! Aku mengerti kau tidak salah. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Kalau aku jadi kau, aku akan lakukan hal yang sama. Oleh karena itu, kalau kau adalah aku, harusnya melakukan hal yang sama. Di sini. Pergi! Cepat! Apa maksudnya? Hah? Aku berubah pikiran. Sama dengan sistem Jarmina. Aku akan hentikan turbinnya tanpa harus mengunci ke induknya. Serang! Silakan masukkan kode akses. Sedikit lagi. Kode diterima. Kode Musashi, diterima. tolong potong garis jitunya. Baiklah. Dasar! Jangan! Galvas akan masuk ke tengah-tengah kota. Musashi, tolong tekan tombol utamanya. Turbinnya berhenti.
Gerakan monsternya telah berhenti. Kesempatan! Bagus sekali. Kembalilah Galvas. Reni, Pergilah untuk menolong Galvas. Makhluk angkasa itu harus dikalahkan. tapi aku tidak bisa. Kalahkan dia. Lalu biarkan aku tidur. Ultraman, Kosmos. Kau karena baik. Jika aku hidup, pasti aku tertegun melihatmu mengalahkannya. Aku merasa sudah mengenalmu sejak pertama kali kita bertemu. Tapi sebenarnya itu adalah ingatan palsu yang ia tanamkan padaku. Yang merupakan jebakan yang telah ia pasang. Tapi, walaupun begitu, aku senang bisa bertemu denganmu. Dengan tanganmu, tolong kembalikanlah aku. Ke dimensi ruang angkasa itu. Ke Reni yang telah berusaha keras membuat Putri Waktu. Tidak dimaafkan.
ぜだろう誰かを救えるはずの力で誰もがまた争う何度でも始めよう新しい明日を夢を追いかけて全てが変わるいつだ Sampai menjadi kenyataan, selalu hanya jadi cerita mimpi. Reni, aku akan melanjutkan mimpi ini. Mimpi untuk melindungi bumi ini dan juga manusia maupun monster yang menghuninya.